Hai teman kece, balik lagi sama Kak Sinta. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 5 dengan domain geometri dan pengukuran. Akan ada 3 soal di dalam video pembahasan soal AKM kali ini. So, pastikan disimak ya teman kece. Soal kali ini mengenai pembuatan ramp. Ramp merupakan jalur yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu yang diaplikasikan pada lahan yang luasnya terbatas. Misalnya, lahan untuk akses keluar masuknya barang atau kendaraan dari dalam gedung. Selain itu, ramp juga dapat digunakan sebagai alternatif bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan tangga. Sebuah ramp terdiri dari awalan dan akhiran seperti pada gambar berikut. Panjang mendatar ramp maksimum adalah 9 meter. Jika panjang ramp melebihi ketentuan, maka setiap 9 meter terdapat bordes sebagai tempat istirahat sementara seperti gambar berikut. Misalnya ramp yang panjangnya 14 meter harus dilengkapi bordes dan dibuat seperti gambar. Panjang bordes sama dengan panjang awalan dan akhiran ramp, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Pembuatan ramp untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar supaya nyaman dan aman. Sudut kemiringan ramp untuk pengguna kursi roda supaya aman adalah 2,87 derajat sampai 4,76 derajat. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ramp. Seorang pekerja bangunan diminta memasang ramp dengan ketinggian 1,75 meter lengkap dengan awalan dan akhiran di salah satu area rumah sakit. Kemudian ia berpendapat, area yang berukuran sekitar 27 meter x 7 meter seperti ini kurang luas untuk dipasang ramp dengan ketentuan tersebut. Setujukah kamu? Jelaskan alasannya. Diketahui panjang bordes sama dengan panjang awalan dan akhiran ramp, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Sudut kemiringan ramp untuk pengguna kursi roda supaya aman adalah 2,87 derajat sampai 4,76 derajat. Tinggi ramp diketahui 1,75 meter. Tinggi ramp mempengaruhi ukuran mendatar ramp, tetapi tidak mempengaruhi ukuran lebar ramp. Berarti kita hanya perlu membuktikan benar tidaknya jika area yang panjangnya sekitar 27 meter tidak dapat digunakan untuk membuat ramp yang tingginya 1,75 meter. Oleh karena itu, kita perlu mencari 1. Ukuran ramp mendatar terpendek, 2. Ukuran bordes terpendek, 3. Ukuran awalan dan akhiran terpendek. Ukuran mendatar ramp dapat dicari menggunakan rumus tinggi ramp per tan alfa. Dari rumus di atas diketahui semakin besar nilai tangen, maka semakin pendek pula ukuran mendatar ramp. Nilai tangen terbesar diperoleh jika sudut kemiringan yang digunakan adalah 4,76 derajat. Untuk ukuran mendatar ramp terpendek, panjang mendatar ramp sama dengan 1,75 per tan 4,76 derajat, sama dengan 1,75 per 0,0832. Hasilnya dalam satuan terdekat adalah 21 meter. Ukuran bordes terpendek, panjang mendatar ramp maksimum adalah 9 meter. Karena panjang mendatar atau ukuran mendatar ramp 21 meter, berarti setiap 9 meter terdapat bordes. Total jumlah bordes sama dengan 21 per 9 sama dengan 2,3 bordes. Atau dibulatkan menjadi 2 bordes. Ukuran bordes terpendek diperoleh jika dibangun dengan panjang 1,2 meter. Sehingga total panjang bordes sama dengan 2 kali 1,2 sama dengan 2,4 meter. Ukuran awalan dan akhiran terpendek. Awalan dan akhiran terpendek diperoleh jika dibangun dengan panjang 1,2 meter. Total panjang awalan dan akhiran sama dengan 2 kali 1,2 sama dengan 2,4 meter. Panjang area terpendek untuk membuat ramp lengkap dengan awalan, akhiran, dan bordes sama dengan
21 meter ditambah 2,4 meter ditambah 2,4 meter sama dengan 25,8 meter. Jawabannya adalah tidak setuju. Karena area sepanjang 25,8 meter saja, yang mana kurang dari 27 meter, sudah dapat digunakan untuk membuat ramp yang tingginya 1,75 meter, lengkap dengan awalan dan akhiran. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini merupakan tipe penerapan dengan aspek kognitif memilih strategi. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini sebuah single ramp terdiri dari awalan dan akhiran seperti pada gambar. Sudut kemiringan single ramp dengan tinggi ramp maksimum 76 cm yang direkomendasikan adalah 3,6 derajat sampai 4,8 derajat. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ramp. Diketahui toko mitra sehati akan membuat ramp menggunakan bahan semen dan pasir. Perbandingan semen dan pasir untuk membuat ramp adalah 1:1,5. Ramp akan dibangun dengan biaya sekecil mungkin pada salah satu pintu keluar toko. Pintu sebelah utara memiliki lebar pintu 2,5 meter dan jarak lantai bangunan dengan lantai luar 0,40 meter. Pintu sebelah barat memiliki lebar pintu 3,0 meter dan jarak lantai bangunan dengan lantai luar 0,35 meter. Pintu keluar mana yang sesuai dengan kriteria yang dicari? Jelaskan alasanmu. Diketahui 1 kg semen sama dengan 0,00048 meter kubik. Harga 1 kg semen Rp5.800 dan harga 1 kg pasir Rp1.000. Mari kita data kembali informasi yang diketahui pada soal. Sudut kemiringan single ramp dengan tinggi ramp maksimum 76 cm yang direkomendasikan adalah 3,6 derajat sampai 4,8 derajat. Perbandingan semen dan pasir untuk membuat ramp adalah 1:1,5. 1 kg semen sama dengan 0,00048 meter kubik. Harga 1 kg semen Rp5.800 dan harga 1 kg pasir Rp1.000. Biaya pembuatan ramp akan semakin murah jika bahan semen dan pasir yang digunakan semakin sedikit. Bahan semen dan pasir untuk membuat ramp semakin sedikit apabila ukuran mendatar ramp dibuat sependek mungkin. Ukuran mendatar ramp dapat dicari menggunakan rumus tinggi ramp per tan alfa. Dari rumus di atas diketahui, ukuran mendatar ramp semakin pendek jika nilai tangen semakin besar. Nilai tangen terbesar diperoleh jika sudut kemiringan yang digunakan 4,8 derajat. Mari kita hitung biaya pembuatan ramp di pintu bagian utara. Ukuran mendatar ramp terpendek sama dengan 0,4 per tan 4,8 derajat, hasilnya dibulatkan menjadi 4,8 meter. Volume semen untuk membuat ramp. Ramp berbentuk prisma segitiga dengan tinggi prisma sama dengan lebar pintu masuk sama dengan 2,5 meter. Panjang alas segitiga sama dengan tinggi ramp sama dengan 0,4 meter. Tinggi segitiga sama dengan panjang ramp mendatar sama dengan 4,8 meter. Volume semen dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi prisma sama dengan buka kurung 0,4 kali 4,8 per 2 tutup kurung kali 2,5 sama dengan 2,4 meter kubik. 1 kg semen sama dengan 0,00048 meter kubik berarti 2,4 per 0,00048 sama dengan 5.000 kg. Pasir yang dibutuhkan. Perbandingan semen dan pasir untuk membuat ramp adalah 1:1,5. Berarti pasir sama dengan 1,5 dikali 5.000 sama dengan 7.500 kg. Biaya paling murah untuk membuat ramp di pintu keluar sebelah utara
sama dengan biaya semen ditambah biaya pasir. Sama dengan buka kurung 5.000 kali 5.800 tutup kurung ditambah buka kurung 7.500 kali 1.000 tutup kurung sama dengan Rp36.500.000. Berikutnya, mari kita hitung biaya pembuatan rem di pintu bagian barat. Ukuran mendatar rem terpendek sama dengan 0,35 per tan 4,8 derajat sama dengan 4,2 meter. Volume semen untuk membuat rem. Rem berbentuk prisma segitiga dengan tinggi prisma sama dengan lebar pintu masuk sama dengan 3 meter, panjang alas segitiga sama dengan tinggi rem sama dengan 0,35 meter, tinggi segitiga sama dengan panjang rem mendatar sama dengan 4,2 meter. Volume semen sama dengan buka kurung 0,35 kali 4,2 per 2 tutup kurung kali 3 sama dengan 2,2 meter kubik. 1 kg semen sama dengan 0,00048 meter kubik, berarti 2,2 per 0,00048 sama dengan 4.583 kg. Pasir yang dibutuhkan. Perbandingan semen dan pasir untuk membuat rem adalah 1:1,5. Berarti pasir sama dengan 1,5 kali 4.583 sama dengan 6.875 kg. Biaya paling murah untuk membuat rem di pintu keluar sebelah barat sama dengan biaya semen ditambah biaya pasir sama dengan buka kurung 4.583 kali 5.800 tutup kurung ditambah 6.875 kali 1.000 tutup kurung sama dengan Rp34.456.400. Jadi, biaya untuk membuat rem di pintu keluar sebelah barat lebih murah dari biaya untuk pintu keluar sebelah utara. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Masih dengan narasi dan cerita yang sama, sebelumnya diketahui pembuatan rem untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar supaya aman dan nyaman. Standar pembuatan rem di setiap daerah berbeda. Sudut kemiringan rem untuk pengguna kursi roda supaya aman adalah 2,87 derajat sampai 4,76 derajat. Sedangkan sudut kemiringan yang nyaman untuk pengguna kursi roda adalah 3,58 derajat. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran rem. Pada soal kali ini, sebuah rem untuk pengguna kursi roda akan dibangun dengan tinggi 32,5 cm. Panjang rem miring supaya memenuhi standar aman dan nyaman adalah diketahui panjang awalan dan akhiran rem yaitu sekitar 1,2 meter hingga 1,5 meter. Sudut kemiringan rem untuk pengguna kursi roda supaya aman adalah 2,87 derajat sampai 4,76 derajat. Sudut kemiringan yang nyaman untuk pengguna kursi roda adalah 3,58 derajat. Sebuah rem untuk pengguna kursi roda akan dibangun dengan tinggi 32,5 cm. Kembali perhatikan gambar berikut. Panjang rem miring dapat dihitung menggunakan rumus tinggi rem per sin alfa. Supaya memenuhi standar aman dan nyaman, maka rem harus dibuat dengan kemiringan 3,58 derajat. Sehingga panjang rem miring sama dengan 32,5 per sin 3,58 derajat. Sama dengan 32,5 per 0,0624 sama dengan 520,83 cm. Jadi, panjang rem miring supaya memenuhi standar aman dan nyaman adalah 520,83 cm.
Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.